Aku Desti Rizky. Sebagai apa di sini, Mbak? Aku juru ngitung-ngitung, kasir, ada ngelap-ngelap. Tapi ya kalau kerennya owner lah ya. Owner ya? Gitu. Iya. Owner tuh kalau di kita tuh owner tuh orang bener, Mbak. Nah, iya, itu jadi bener. hidupnya lurus. Oke, Mbak. Kedai rukun itu apa sih, Mbak? Sebenarnya kalau kedai rukun itu ya rumah tempat kita itu berinteraksi sama orang. Kita jual makanan. Yeah. Kebetulan kok kita rasa enak. Oke. Nah, terus kita pengen orang lain tuh juga ngerasain. Gitu. Kedai Awalnya berarti makanan rumahan? Emang masakan Benar. ibu? Emang masakan ibuku. Jadi emang tadinya tuh kita sekeluarga tuh kayak ngerasa masakan ibu tuh enak banget loh gitu. Iya. Terus setelah kita tuh kan dulu tiap hari makan gitu kan, tiap hari. Oh kok enak terus. Tapi lama-lama kan kita gede. Oke. Kita gede, aku merantau, adikku udah mulai sibuk sama kehidupannya lah ya. Oke, gitu. iya. Lama-lama ibu kan bingung. Iya. Sopo sih mau dimasak guys sekarang toh, gitu kan. Terus ya itulah dari situ tuh kayak, oh kayaknya bisa nih. Suatu hari nanti tuh mama masak buat orang supaya masakan mama yang enak itu bisa dirasain sama semua orang. Jadi gitu loh. Awalnya kayak gitu. Jadi pas ya kedai rukun awal dibuka itu kita benar-benar cuman berharapnya orang-orang yang sekitar kita doang tuh yang datang terus ini masakan rumah berawal dari rumah kita gitu. Oke. Udah dari tahun berapa, Mbak? Kalau kedai rukun yang awal? Kalau awal itu kita dari 2018 Februari. Oke. Gitu. Udah 5 tahun lah ya. Udah 5 tahun ya? Yang masak ibu dulu? Ibu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang ibu yang masak. Jadi dia tuh apa ya susah gitu buat ngelepasin yang masak orang gitu. Iya. Karena emang ya tahu ibu-ibu kan. Benar. Resepnya tuh nggak bisa ditaker sama dia. Nggak bisa. Toh? Susahnya Nggak gitu. bisa. Gitu. Jadi yo setitik, ini segenggam, ini seitu, nggak bisa kayak berapa on, berapa susah. Jadi itulah yang bikin kayak ya, ibu yang masak. Iya benar. Gitu. Kadang kalau ibu tuh malah punya istilah sendiri. Kalau ibu saya gini, le kayak brambangnya digongso nganti kem rambut. Kem rambut. Itu kem rambut toh? Kem rambut tuh apa gitu kan kita nggak tahu kan. Oke terus, nah saking masakan rumahnya sampai ibu tuh disebut komandan. Kok iso, Mbak? Apa ya? Saat tenan itu ibu tuh selain masakannya enak, dia tuh anti tutup, Mas. Anti tutup? Maksudnya, Beb? Jadi nek dilihat, nek rukun dia tutupnya cuma sebulan, cuma sekali. Karena ibu tuh nggak mau tutup. Jadi koyo komandan. Jadi kita mau istirahat, mau leren, meh dolan, Ra, buka. Jadi kita siap dan. Gitu. Jadi kayak jenenge anti tutup lah gitu. Jadi maksudnya kita kan kadang ya ibu wes ya nggak sepuh banget sih. Cuman kan kesel takutnya tutup seminggu sekali istirahat. Tapi kayak cah cilik, Mas, nek arep dikon tutup ya. Kayak anak kecil. Jadi kayak anak kecil. Misalnya tutup nih. Terus dia tuh bingung kan mau ngapain. Terus kayak sikile diobah-obah kayak cah cilik kayak wah, aku arep buka wae, aku ra iso nek meneng-meneng wae ngene iki kan. Enggak mau dia tuh diam. Maunya buka aja. Nanti kayak ya wes lah, kita pergi, adikku pergi gitu ya, main. Kayak maksudnya kan libur nih. Ayo wes buka. Yo siap dan nanti tutup. Dia tuh pengennya tuh kerja terus. Karena badannya kalau istirahat tuh malah pegel-pegel. Bingung, ngopong. Iya, gitu sih. Anti tutup. Berarti sampai sekarang tutup bisa dihitung dengan jari. Tutup tuh cuma tanggal 1. Itu juga karena rumah kita di Rukun Jogja itu dibuat arisan RT. Nah, memang itu toh. Iya. Gitu. Musuhnya warga, Mbak, kalau misalnya nggak tutup soalnya. Ayo, itu. Iya dong. Ayo itu. Oke, terus nah untuk produknya sendiri itu ada apa aja, Mbak, di kedai rukun? Oke. Nek, kedai rukun tuh awal-awal dibuka itu kita cuman buat 2 menu utama. Yaitu brongkos
sama bakmoy. Bronkos sama bakmoy. Bakmoy, itu kan dua cuisine yang berbeda ya. Bakmoy itu kan bakmoy Chinese. Itu, Bronkos itu Jogja banget. Itu soalnya gini, dua menu itu dua menu favorit keluarga. Jadi kan tadi aku bilang kan, kita benar-benar berawal dari keluarga, berawal dari makanan favorit kita di rumah selama kecil, zaman kecil dulu. Almarhum bapakku suka, mamaku suka. Jadi itu dua menu yang setiap hari lah kita, nggak tiap hari ya, sering kita makan lah. Makanya itu tuh jadi menu andalan kita yang sekarang kalau di Jogja itu tuh jadi menu yang setiap hari ada. Gitu. Terus kalau selain itu tuh ndok kriwil. Ndok kriwil tuh sebenarnya telur bebek. Nah, terus kita goreng kriwil gitu. Oh, ndok dadar yang minyaknya agak banyak gitu ya? Kriuk gitu loh. Nah itu tuh ya penemuannya ibuku kan, maksudnya dia seneng gitu loh bikinnya kayak gitu, terus enak. Nah tapi kalau di Jogja kadang saiki by request. Soalnya ibu kan bener-bener, maksudnya sekarang tuh kita bener-bener cuman keluarga doang, bener-bener nggak ada karyawan. Ada sih cuma satu orang, itu juga baru-baru ini kan. Nek lagi daden geni, lagi masak, terus itu kan digorengnya satu-satu, riweh, mau marahi ribet, marahi nesu-nesu mama aku tau. Jadi sama adekku gue serasah weh, nanti nek orang pelanggan rukun yang dulu tahu ndok kriwil baru kita bikinin, tapi nggak kita taruh di menu. Tapi kalau di Jakarta kita ada tiap hari gitu. Karena orang nanya mana ndok kriwilnya gitu kan. Nyari. Tapi makanya kalau di sini ndok kriwil tak tambahi mas, nganggo suwe ya toh, akan gorengnya siji-siji. Nek suruh cepet-cepet yo mohon maaf, satu-satu toh. Jadinya ya kita nggak bisa buru-buru, makanya kita bilangnya yo nganggo suwe, sabar yo, nganggo suwe ndok kriwil. Nganggo suwe itu pakai lama. Iya pakai lama. Orang kan bilang mesen makanan ya nggak pakai lama. Oh nggak bisa. Ndok kriwil itu nganggo suwe. Gitu. Buat teman-teman Surabaya yang nggak tahu, daden geni itu kalau dulu tuh dari ini ya, dari apa namanya, dari areng. Sampai jadi mowo. Betul. Mowo tuh apa ya, bara sampai menjadi bara. Berarti sampai sekarang masih pakai anglo, Mbak? Di Jogja ya pakai anglo. Di Jogja pakai anglo. Jadi mama tuh ngerasa kalau pas lagi ngempuk ke daging tuh kan lama. Jadi makanya bronkos itu bronkos dan bakmoy itu kalau di Jakarta itu masih dikirim dari Jogja. Karena satu kita nemu kluwek itu susah. Terus di situ tuh di Jogja tuh masaknya lama tuh. Terus pakai anglo itu. Iya benar. Jadi slow cook dia. Jadi ini kayak baunya dari bara itu beda tuh. Sedepnya kan beda. Makanya nek kita kopi di sini tuh satu, rumahku nggak mumpuni lah buat bikin, buat punya bara-bara itulah ya. Terus kalau di sini kan juga kita di food court ya, takutnya ngeganggu kanan kiri. Benar. Makanya supaya rasanya itu sama yang kita bawa dari Jogja ke sini itu ya udah dikirim aja lah kalau yang kayak gitu. Gitu. Saking enaknya masakan mama sampai ke Jakarta. Ceritanya piye Mbak, kok moro-moro buka di Blok M? Nah, ini ya-yaan nih Mas. Makanya kan nih ya-yaan. Makanya Jakarta itu ya-yaan ke Jakarta. Oh iya tuh. Artinya itu. Ya-yaan bagi yang belum tahu, ya-yaan itu apa ya? Petakilan. Petakilan ya bahasa Jawa ya Mbak? Apa ya bahasa Indonesia petakilan? Ya, kebanyakan tingkah. Iya kan. Kebanyakan tingkah sampai ke Jakarta. Ceritanya gimana Mbak? Jadi kedai rukun itu kan udah 5 tahun di Jogja. Mama tuh punya banyak. Saya di Jogja yang dicari itu bukan adikku, mamaku. Kumendan. Ibu mana ibu gitu kan. Saking kita tuh 5 tahun, banyak anak-anak yang tadinya kuliah tuh udah lulus. Yang tadinya tinggal di Jogja sering ketemu mamaku tuh udah harus pergi ke Jakarta, harus kerja dan segala macam toh. Terus
banyak banget yang Bu kapan buka di Jakarta, aku kangen sama ibu gitu loh. Jadi karena saking mungkin kekeluargaannya tuh kebawa, sederhana dan kekeluargaannya tuh kebawa sampai orang-orang yang datang itu nganggap ibuku ibunya sendiri gitu loh. Jadi kangen masakannya, kangen ibu. Nah, terus mama tuh sempat bilang, kapan yo kita bisa buka di Jakarta gitu. Banyak yang nanyain, kasihan Mbak ini udah lama nggak makan ini, Mbak ini gitu kan. Oh, apal? Apal mamaku apal. Jadi pas mamaku kesini ke Jakarta, pas aku butuh dia gitu ya ke Jakarta, tuh gitu, wah Mbak ini nanyain aku ya, Mbak Nadia, Mas Alam, Mas Syawel tahu dia apa, pokoknya nanyain. Makanya dari situlah aku ya wes yuk tak buka gitu kan. Terus kenapa Blok M ya? Satu, kantorku deket sini, ya. Terus aku pengennya tuh yang bisa tak kontrol lah ya, sering-sering tak datengin lah gitu. Jadi nih nyari yang deket Blok M. Terus aku ngeliat tuh Blok M tuh kayak pusatnya semua masuk gini kan, kayak terminal Blok M kan dari mana-mana semua kesini kan. Jadi kayaknya aksesnya enak gitu ya, gampang gitu. Terus juga kayaknya tempat ini tuh bisa cocok buat ngebawa kesederhanaan kita yang walaupun kita di rumah Jogja tuh di rumah gede gitu ya. Kalau di sini kita kecil, tapi bisa ngebawa kesederhanaan kita lah gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, yo kecil-kecil gitu ya. Tapi kayak kita bisa deket sama semuanya. Jadi kayak kekeluargaannya dapat. Makanya mungkin SOP mas-mas di sini ya apal namanya. Akhirnya mereka juga apal. Oh, Mbak ini hari ini kesini Bu. Mbak ini hari ini kesini. Mbak Vivi, Mbak Nadia, Mbak udah mulai apal. Jadi tetap kita bawa lah kekeluargaan. Ya berarti SOP-nya tetap kekeluargaan yang rukun itu ya? Rukun. Terus apa Mbak bedanya Jakarta sama Jogja? Kesulitan apa yang dialami di kedai rukun Jakarta ini? Kalau di Jogja tuh kan kita punya sendiri ya, rumah sendiri. Terus kayak kita tuh di Jogja tuh kayak apa ya, nek mamaku bilang tuh kayak ini tuh berkah kagem sesama gitu. Mama aku bilang gitu. Pokoknya kita tuh berkah kagem sesama. Jadi di situ tuh di rumah Jogja itu ada tetangga-tetangga yang emang udah bertugas masing-masing. Misalnya Bo ini yang memastikan stok areng. Bo ini yang memastikan stok es batu. Terus bapak ini yang memastikan stok ayam dan segala macam. Nah itu tuh guyup gitu kan. Jadi mamaku tuh ibaratnya banyak sih bantuin toh, kan? Maksudnya ada yang Bu ini itu. Ya itu Jogja banget sih. Kalau ada gawe pasti ono. Bahasanya misalnya tadi yang ayam mesti jenenge edipite sopo anu. Jadi ngerasanya tuh kita tuh kayak berkah kagem sesama. Rukun itu bisa jadi rezeki buat banyak orang gitu lah. Itu. Terus kalau di Jakarta tuh kan kita serba sendiri-sendiri ya. Nah itu bedanya. Kita serba sendiri-sendiri. Jadi aku tuh apa ya, kayak cuma ngandelinnya tuh ya tim Jakarta gitu. Tim Jakarta yang harus nyari ini, harus nyari itu, harus nyari ini, harus nyari itu tuh yang sama serba sendiri. Karena memang kita baru awal ya. Terus kayak ya di Jakarta mungkin pasti adalah kekeluargaannya. Tapi kan sibuk ya semuanya. Jadi itu sih bedanya. Terus Mbak, ini pertanyaan terakhir. Ini aku tadi lupa tulis di pertanyaan. Pertanyaannya tuh kalau sebagai orang awam agak saru atau saru tuh tabu ya. Tabu. Banyak orang Jakarta yang takut berbisnis di Jogja karena masalah harga. Nah ini jangan dari Jogja ke Jakarta. Masalah harga gimana Mbak? Masalah harga. Nah itu juga salah satu yang bikin aku akhirnya berani buka di Blok M Square dulu, Pujasera. Kan kalau sampean lihat di Jogja tuh, yo
bisa dibilang koyo semi-semi resto ya. Karena kita di rumah sendiri, bebas. Nek di sini tuh setelah tak hitung-hitung, aku kan nggak mau ya. Harga kita tuh beda banget gitu ya daripada di Jogja. Karena emang ya pasti nanti orang yang biasa ke Jogja, jadinya jadi mahal gitu kan. Jadinya udah nggak bukan rumahan lagi gitu kan. Makanya itulah kenapa aku nyarinya tetap tempat-tempat yang affordable di kantong lah buat aku ya. Mungkin ya nek aku punya modal ya bisa cari tempat yang gede. Tapi kan hitung-hitungannya jadi beda gitu. Aku tetap nggak mau orang-orang warga rukun ini jadi ngerasa rukun Jakarta tuh mahal ya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pengennya ya kita tetap sederhana lah. Nah, nek jadinya dengan hitung-hitungan itu ya kan, dengan harga yang paling nek selisih ya 5.000 10.000 lah daripada rukun Jogja gitu ya. Tapi ya aku harus menekan operasional aku supaya nggak segitu gedenya. Gitu. Ini bagi teman-teman Jakarta yang bilang rukun Jakarta lebih mahal, Anda tidak tahu UMR Jogja dan UMR Jakarta berbeda gitu. Nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Benar. UMR Jogja itu ya setengahnya kurang dari UMR Jakarta gitu loh. Terus ya itu tadi Mas, di Jogja itu kayak saking orangnya kekeluargaan, guyup, rukun toh. Jadi ini kayak ada tuh supplier sing wes dipotong-potongi apa nih nah, terus kayak ngantar ke rumah itu kayak satu servis yang kalau di sini dihitung. Kalau di sini kan semua serba dihitung. Semua dihitung. Ayam beda, ya kan, daging beda. Terus kalau misalkan jarak seiprit aja kudu harus ada delivery fee lalala itu loh. Bener. Yang itu sih yang bener. Sama mungkin ya kalau mamaku di rumah kan buka dari rumah toh sebelum orang-orang itu WFH, mamaku wes WFH itu work from home sebelum orang-orang wes belum WFH, mamaku tangi turu langsung kerja langsung ngedang tangi turu bangun tidur langsung kerja nek di sini kan kita harus butuh transport ya dari rumahku, kebetulan rumahku tuh di daerah Tangerang Selatan di Taro, kudu ke sini makanya nek di sini kita bukanya yo jamnya nggak terlalu pagi gitu. Pengennya pagi sih, cuman katanya kok hitung-hitungan waktu itu nggak cukup gitu. Karena kayak gitu loh, yang itu tuh yang mungkin bikin harga kita tuh ya rodo. Emang harus Mbak. Pasti rodo. Gak usah dengerin orang-orang terus kayak kok beda gitu. Anda kalau mau harganya sama Jogja sama Jakarta ke McD aja gitu. Harganya sama. Ojo lali subscribe, like, komen YouTube Turaber Karete Loro.